dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah bi ni'matil Islam, bi ni'matil iman, wa bi ni'matid dakwah. Sepekan sudah kita menunaikan ibadah saum. Semoga Allah meridhoi dan menerima amal puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah rahimakumullah, tidak ada salahnya kita sejenak bermuhasabah apa bedanya Ramadan kita dengan Ramadan pada masa Rasulullah dan para salafus soleh. Dari berbagai literasi kita akan menemukan sangat banyak sekali perbedaannya, di mana Ramadan pada masa Rasulullah dan salafus soleh yaitu dalam rangka menjalankan syariat Islam dalam naungan pemerintahan Islam. Sementara kita pada hari ini kita menunaikan puasa Ramadan dalam kondisi masyarakat yang sekuler, dalam naungan pemerintahan yang sekuler pula. Sementara itu kita juga akan menemukan dahulu orang-orang menjalankan puasa disertai dengan ketaatan secara totalitas kepada aturan-aturan Allah. Ramadan tidak hanya dijadikan sebagai bulan untuk berpuasa, kemudian bulan untuk menunaikan ibadah nafilah seperti tarawih dan lain-lain, atau bulan tadarus Al-Quran semata. Tapi Ramadan justru digunakan sebagai bulan berdakwah, menyampaikan syiar Islam, kemudian bulan perjuangan dan jihad, kemudian juga bulan dalam rangka meraih pertolongan Allah. Sahabat muslimah rahimakumullah, sekarang kita menemui orang berpuasa sangat banyak sekali yang tidak terikat dengan hukum-hukum Allah di dalam seluruh sendi kehidupan, di mana bulan Ramadan justru dijadikan sebagai bulan musiman untuk bertobat dan taat. Ramadan berlalu, setelah itu kemaksiatan kembali dilaksanakan. Apa buktinya? Kita bisa lihat dari berbagai fakta, kita bisa membaca dari berbagai berita, sehingga sulit bagi kita untuk menyangkal bahwa kita sedang baik-baik saja. Sahabat muslimah rahimakumullah, dari berbagai perbedaan itu kita sangat merindukan Ramadan yang di dalamnya syariat dan khilafah ditegakkan, di mana Al-Quran tidak lagi dikeramatkan hanya dibaca ketika Ramadan saja. Syiar Islam terjadi di sepanjang masa, dan bahkan masjid-masjid pun selalu penuh di setiap saat. Tentunya kita sangat merindukan adanya Ramadan yang menjadi momentum untuk berjihad di dalam menegakkan kalimat Allah, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Beberapa peristiwa penting terjadi pada bulan Ramadan, terjadinya perang Badar, kemudian juga terjadinya Futuh atau penaklukan Mekah, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Sahabat muslimah rahimakumullah, untuk itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk adanya khilafah, untuk diterapkannya syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Penerapan syariat Islam setidaknya ditopang oleh 3 pilar. Pertama, ketakwaan individu. Dibutuhkan individu-individu yang bertakwa di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kontrol dari masyarakat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, adanya negara yang menerapkan sistem Islam. Nah, pilar yang ketiga inilah yang menjadikan suatu hal yang urgen bagi kaum muslimin untuk adanya khilafah. Dan bahkan pada masa dahulu tidak ada perbedaan di antara kalangan kaum muslimin pentingnya menegakkan kekhilafahan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terkait dengan ayat ini, Imam Qurtubi mengatakan ayat ini justru menjadikan dalil tentang mengangkat imam atau khalifah yang harus didengar dan ditaati agar kalimat umat menjadi satu dan hukum-hukum yang diserahkan kepada khalifah bisa dijalankan. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya mengangkat imam atau mengangkat khalifah di antara umat dan para ulama. Sahabat muslimah rahimakumullah, dari sinilah insya Allah kita bisa memahami pentingnya adanya seorang khalifah bagi umat Islam. Terakhir, sungguh kita sangat merindukan adanya sebuah institusi pemerintahan yang akan menjadikan Ramadan lebih bermakna dan berpengaruh lagi bagi umat Islam. Kita sangat merindukan adanya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Semoga pada Ramadan tahun ini kita bisa untuk mengazamkan diri untuk turut dalam penegakan syariat Islam dalam naungan daulah khilafah Islamiyah. Ta'ahkum minkum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.